Balapan super seru kembali tersaji di GP Belgia. Lewis Hamilton berhasil raih kemenangan keduanya musim ini dengan cara yang lumayan unik. Hal itu karena George Russell sejatinya adalah pembalap yang finish di urutan terdepan dan sempat merayakan kemenangan sesaatnya di podium. Sayangnya, kemenangan itu cuma bertahan 2 jam saja karena Russell harus diganjar hukuman diskualifikasi karena berat mobilnya ada di bawah batas minimum regulasi. Alhasil Hamilton yang sebenarnya finish runner-up berhak atas kemenangan GP Belgia yang sekaligus jadi kemenangan keduanya musim ini setelah Silverstone dan jadi yang ke-105 kalinya ia merasakan podium tertinggi. Sayangnya Hamilton sudah meninggalkan sirkuit ketika kemenangan itu diberikan kepadanya. Raihan Mercedes yang kembali finish di urutan terdepan di Belgia bisa dibilang sangat tidak terduga karena mereka bahkan tidak dijagokan sepanjang akhir pekan. Namun balapan di sirkuit Spa kemarin memang harus diakui berjalan sangat seru dan sejak start, penonton sama sekali tidak bisa menebak siapa pemenangnya sampai lap terakhir. Tapi sebelum membahas race, mungkin lebih enak kalau kita bahas sedikit kualifikasinya dulu. Max Verstappen tampil dominan dan menghancurkan semua pembalap dengan catatan waktunya yang superior di tengah kondisi hujan yang mengguyur sepanjang kualifikasi. Verstappen raih catatan waktu tercepat dengan gap setengah detik dari Charles Leclerc. Tetapi karena Verstappen terkena hukuman penalti karena ganti komponen mesin, dia harus turun 10 grid dan alhasil Leclerc yang berhak meraih pole position. Uniknya, ini adalah pole kedua Leclerc beruntun di GP Belgia yang ia raih juga dengan cara yang sama, yaitu giveaway dari penalti Max Verstappen. Ketika balapan, Leclerc lakukan start mulus dan bisa pertahankan pimpinan lomba di lap pertama. Sementara Sergio Perez yang start dari posisi kedua malah kesalip oleh Lewis Hamilton di Camel Straight setelah start. Leclerc hanya bisa menikmati posisi pertamanya selama 2 lap saja, karena pada putaran ketiga, Hamilton berhasil lakukan overtaking untuk ambil alih pimpinan lomba. Setelah itu praktis Hamilton yang memegang kendali jalannya balapan di tengah perang manajemen ban yang berlangsung di stint pertama. Adu manajemen ban tersebut membuat gap antar pembalap menjadi sangat ketat dengan jarak dari posisi pertama sampai posisi 13, bahkan sempat mencapai 10 detik saja. Namun pelan-pelan kondisi mulai berubah ketika pembalap-pembalap di papan tengah masuk pit dan memberikan ruang bagi papan atas untuk melancarkan strategi mereka. Strategi undercut sangat kuat di sirkuit Spa karena tingkat degradasi ban yang cukup tinggi karena adanya aspal baru di beberapa bagian trek. George Russell dan Max Verstappen menjadi orang pertama yang masuk pit untuk memancing strategi undercut tersebut dan memaksa pembalap-pembalap di depannya untuk masuk pit. Strategi undercut sempat bekerja bagi George Russell yang berhasil salip Oscar Piastri ketika keluar pit. Namun sayangnya, ia malah disalip balik di lurusan Camel Straight dan gagal pertahankan keunggulannya. Sementara itu, di baris depan, Hamilton yang pit duluan masih mampu menjaga keunggulannya dari Charles Leclerc dan menjaga jaraknya di kisaran 2 detik. Hamilton benar-benar menunjukkan pengalamannya dalam memanajemen gap sepanjang race dengan tahu kapan harus push dan kapan harus melambat untuk jaga ban. Alur balapan kembali berubah pada lap ke-26 ketika Charles Leclerc masuk pit untuk kedua kalinya dan ganti ke ban hard untuk stint penutup. Pit stop Leclerc sendiri bertujuan untuk mengatasi undercut dari Oscar Piastri yang ada di belakangnya dan ingin mencoba untuk memberi tekanan kepada Lewis Hamilton. Tekanan tersebut berhasil buat Mercedes memaksa Hamilton masuk pit 1 lap setelahnya karena takut kena undercut dari Leclerc. Pimpinan balapan dipegang oleh Oscar Piastri yang memutuskan untuk stay out lebih lama untuk memanfaatkan tire offset atau keunggulan usia ban dengan pit stop belakangan. 7 lap kemudian, Piastri akhirnya masuk pit yang berjalan sedikit heboh karena ia sempat sedikit terlalu kencang ketika masuk pit box. Otomatis, Russell yang gantian memimpin GP Belgia terhitung sejak lap 31 dan dari sinilah balapan semakin seru. Sebelum kita lanjut, ada promo menarik nih buat kalian yang lagi cari merchandise resmi dari F1. Sports Purveyor atau SHIP lagi ngadain Summer Break Sale yang tentunya banyak diskon-diskon spesial khusus buat penonton setia F1 Speed Indonesia. Caranya gampang, cukup masukkan kode promo untuk dapatkan diskon 10% di semua produk keluaran musim 2024, bahkan termasuk item special edition loh. Ada topi Leclerc edisi Monaco, sampai baju Ferrari edisi biru retro di Miami. Semua bisa kalian pesan langsung di Shopee dan Tokopedia dari SHIP atau klik link saja di bio. Dan promo ini cuma berlaku sampai Senin 5 Agustus pekan depan. Jadi tunggu apa lagi? Beli merchandise F1 yang asli dan terjamin. Belanja aja di Sports Purveyor. Russell yang baru lakukan 1 kali pit stop pada lap ke-10 berinisiatif untuk bertahan dengan ban hard sampai finish karena merasa jika performa bannya masih bagus.
Meski Mercedes sempat ragu, namun melihat balapan yang tersisa 14 lap dan mereka ada di posisi yang bagus untuk kunci posisi 1-2, tim akhirnya setuju dengan usulan Russell untuk lakukan satu kali stop. Lap demi lap, gap Russell ke Hamilton mulai terpangkas secara perlahan. Sampai kemudian Hamilton akhirnya bisa masuk ke zona DRS rekan setimnya itu sekitar 5 lap sebelum finish, tapi dia kesulitan untuk menyalip Russell. Duel keduanya membawa Piastri yang sebelumnya sudah menyalip Charles Leclerc dengan manuver cantiknya di tikungan kelima semakin mendekat dan mengancam posisi 1-2 Mercedes. Kombinasi dirty air dan traksi George Russell yang masih bagus, meski memakai ban hard yang usang, menyulitkan Hamilton untuk bisa menyusulnya, bahkan meski sudah memakai DRS. Hamilton membuat beberapa kesalahan di tikungan pertama, akhirnya membuat Russell bisa mempertahankan posisi pertamanya sampai finish, meskipun memakai ban hard yang sudah berusia 34 lap. Sayangnya Russell hanya bisa merayakan kemenangan selama 2 jam karena dihukum diskualifikasi. Mobil pembalap 26 tahun tersebut dilaporkan memiliki berat 1,5 kg lebih ringan dari batas minimal regulasi setelah mobilnya diperiksa pada sesi scrutineering setelah race. Pelanggaran berat mobil termasuk pelanggaran regulasi teknis yang hukumannya tidak main-main, yaitu auto diskualifikasi. 1,5 kg lebih ringan bisa dibilang cukup signifikan untuk ukuran F1 karena setara dengan keunggulan setengah sampai 1 detikan ketika di sirkuit. Berat lebih ringan juga buat beban di roda lebih ringan yang mungkin berpengaruh ke manajemen ban Russell yang sangat baik. Ada beberapa penyebab yang bisa menyebabkan mobil Russell lebih ringan dari batas regulasi. Pertama, bisa jadi karena miskalkulasi balas atau pemberat yang dipasang di mobil. Pemberat tersebut dipasang untuk menyeimbangkan bobot George Russell yang tidak sampai batas minimal berat badan pembalap sebesar 80 kilo. Lalu kedua bisa jadi karena pergantian spek dari floor baru ke floor lama yang mungkin lebih ringan dan Mercedes kecolongan di situ. Kemudian terakhir dan yang paling mungkin adalah karena strategi satu kali pit stop. Ban hard yang ia pakai selama 34 lap tentu sudah sangat tipis. Karena ini adalah sirkuit Spa yang panjangnya sampai 7 km. Pembalap setelah finish bakal langsung masuk ke pit tanpa harus melakukan cooldown lap seperti sirkuit lain. Itu menyebabkan Russell tidak bisa ambil tire marbles atau serpihan-serpihan karet ban di sepanjang sirkuit. Serpihan karet tersebut berguna untuk menambah berat mobil ketika ditimbang di sesi scrutineering setelah race. Itulah kemungkinan terbesar penyebab kenapa mobil Russell gagal memenuhi berat minimum saat ditimbang. Mercedes sendiri masih menginvestigasi penyebab sebenarnya, dan untuk kasus ini jelas kalau kemenangan Russell terbuang percuma karena kesalahan tim. Padahal finish 1-2 di Belgia adalah hal yang sangat tidak disangka-sangka terjadi, mengingat Mercedes sejak sesi latihan bebas, kondisi mereka tidak ideal dengan permasalahan keseimbangan mobil. Upgrade yang mereka luncurkan tidak bekerja sesuai harapan, dan membuat tim kembali ke spek lama yang ternyata lebih baik ketika balapan. Lewis Hamilton yang bisa start di posisi ketiga usai kualifikasi, membuka peluang Mercedes untuk raih hasil yang bagus ketika race. Strategi tim bisa dieksekusi dengan rapi, dan Hamilton sangat mampu untuk memaksimalkan ban hard yang jadi kekuatannya sepanjang balapan. Meskipun finish kedua, dan kemenangannya adalah rezeki nomplok dari penalti Russell, menurut kami Hamilton sangat pantas untuk mendapatkannya jika melihat overall performanya di GP Belgia. Setelah penalti Russell, Oscar Piastri naik ke podium runner-up dan penampilannya di Belgia juga sangat oke mengingat ia start dari posisi ke-6 dan mampu mengejar ketertinggalannya dengan manfaatkan strategi golong McLaren. Kemudian di tempat ketiga ada Charles Leclerc yang mungkin sangat cocok dijuluki sebagai El Giveaway karena di GP Belgia dia mendapat 2 kali durian runtuh dengan pole position berkat penalti Verstappen dan dapat podium hibah dari penalti Russell. Meski lagi-lagi pole doang, menang kagak. Leclerc sepanjang race sebenarnya tampil cukup oke, yang sayangnya dirusak dengan strategi Ferrari, dengan pit stop terlalu awal dan membuat performa bannya kalah dari Piastri. Sementara itu di posisi keempat ada Max Verstappen, yang lagi-lagi gagal menang dalam 4 balapan beruntun. Meski start dari posisi 11 dan bisa finish di 5 besar, namun jelas jika ini bukanlah hasil yang ia harapkan jika melihat kecepatannya di kualifikasi. Red Bull masih punya beberapa limitasi di track kering, dan Verstappen kemarin sangat terlihat mencoba bermain aman, mengingat finish di depan Lando Norris sudah lebih dari cukup untuk jaga posisi di klasemen. Verstappen mampu menahan laju Norris, yang menempelnya cukup lama sejak stint kedua, dan finish di depan rivalnya tersebut. Lando Norris sendiri lagi-lagi buat start buruk dengan melebar di exit tikungan pertama dan sebabkannya kehilangan beberapa posisi.
Strategi McLaren juga kembali memakai cara konservatif dengan mengorbankan track position dan stay out cukup lama yang sebabkan Norris kena undercut dari Verstappen. Strategi tire offset mereka tak berhasil dan Norris hanya bisa menempel Verstappen sampai finish. Di belakang Norris ada Carlos Sainz yang sempat pimpin balapan memanfaatkan strategi golong, meski pada akhirnya tak berhasil karena tetap harus lakukan 2 kali pit. Sergio Perez yang tadi start dari posisi kedua cuma mampu selesaikan balapan di posisi ketujuh. Stint kedua dan ketiga Checo sangat berantakan, di mana ia malah mengganggu laju rekan setimnya yang jauh lebih kencang dan memaksa Red Bull untuk berikan strategi yang apa adanya kepada Perez. Hasil ini tentu tak bagus bagi masa depan Perez yang akan segera ditentukan dalam beberapa hari ke depan. Fernando Alonso menyusul di posisi ke-8 yang terbantu dengan strategi 1 kali stop, dan di belakangnya ada Esteban Ocon di posisi 9. Daniel Ricciardo akhirnya mendapat keberuntungan yang ia cari dengan naik 1 posisi ke posisi 10 untuk koleksi 1 poin bagi Racing Bulls. GP Belgia secara keseluruhan jelas merupakan penutup yang manis sebelum libur jeda musim panas selama 1 bulan. Jadi, apa momen favorit kalian di GP Belgia semalam? Tulis di komentar dan jangan lupa beli merchandise F1 yang asli dan dapatkan promo spesialnya cuma di Sports Purveyor.